Halo everyone, perkenalkan saya Ismatun Launa, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 34102300005. Dalam video kali ini, saya akan membacakan ringkasan novel berjudul Tentang Kamu karya Terelie. Berawal dari seorang pengacara bernama Zaman yang bekerja di firma hukum Thomson dan CEO di Belgrave Square, London. Ia memiliki tugas untuk menyelesaikan kasus harta warisan klien yang berasal dari Indonesia, Sri Ningsih. Sri Ningsih wafat dengan meninggalkan warisan yang jumlahnya tidak sedikit, yakni 1% saham perusahaan yang nilainya 19 triliun rupiah. Nilai yang sangat fantastis, bukan? Zaman menelusuri kehidupan Sri Ningsih dari lahir di Bungin, Sumbawa hingga sampai meninggal di Panti Jompo, Paris. Kehidupan Sri Ningsih dalam novel ini sangat menyedihkan. Masa kecilnya begitu sengsara. Ibunya meninggal ketika melahirkannya. Ayahnya meninggal saat usianya menginjak 9 tahun dan ibu tirinya menyiksanya karena dianggap sebagai anak pembawa sial, anak yang dikutuklah. Tidak sampai di situ, saat Sri dan adik tirinya pergi di Surakarta, ia juga diuji dengan persahabatan dan pengkhianatan. Setelah selesai dari Surakarta, Sri beranjak ke Jakarta. Awal mula perjuangannya dalam mendapatkan 1% saham perusahaan besar yang jadi harta warisannya jatuh bangun Sri lalui dalam merintis usaha. Pada bab ini juga dibumbui dengan cerita tentang Jakarta di masa lampau. Ketika perusahaan Sri sudah dalam masa kejayaan, ada hal yang menghantuinya dan membuatnya tak tenang. Ia akhirnya memutuskan untuk pergi ke London. Di London, Sri bekerja sebagai sopir bus. Dari sinilah kisah cinta Sri dengan pemuda asal Turki yang bernama Hakan dimulai. Kisah cintanya hangat, namun ujian yang datang padanya tak pernah padam. Sri yang telah menikah dengan Hakan tidak ujung diberi momongan. Sri sempat 2 kali mengandung, namun kedua bayinya meninggal. Tak lama kemudian, suaminya juga ikut menyusul anak-anaknya. Hati Sri benar-benar tersayat. Ujian datang kepadanya tiada henti. Sri sendirian, terlalu dalam kesedihan, mengingat banyak hal dari mulai Pulau Bungin, Surakarta, Jakarta, dan London. Sri akhirnya memilih untuk memeluk segala rasa sakit dan menerimanya. Ikhlas. Sri membuka lembaran baru dan memilih pergi ke Panti Jompo di Paris saat peristiwa Y2K pergantian tahun 1999 menuju 2000. Di Panti Jompo itu, Sri menghabiskan sisa waktunya dengan berbagai hal positif, menjadi guru tari hingga berkeliling dunia dan berkebun di lahan atas Panti Jompo. Manusia setulus dan sesabar Sri sepertinya langka sekali, tapi kita dapat belajar dari banyak kisah Sri ini. Setiap takdir yang kita jumpai sudah semestinya kita hadapi dengan sabar dan hati yang teguh. Kerja keras untuk menggapai tujuan dan impian jangan sampai padam meski begitu terasa suram. Jatuh bangunnya dalam usaha, semangatnya yang terus membara dan pantang menyerahnya patut ditiru. Hatinya selalu bersih untuk memaafkan semua meskipun telah jahat padanya. Dalam hatinya tak ada dendam, kesumat, apalagi iri dengki. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.